Oke, terima kasih sudah bergabung bersama kami di sini dalam Your Money Your Vote. Tadi kita sudah mendengarkan bersama ya apa yang disampaikan oleh para calon wakil presiden begitu ya, dari nomor urut 1 hingga nomor urut 3. Tadi ada poin-poin sudah jelas begitu ya program-program yang akan dibuat ketika terpilih nanti. Mungkin saya akan mulai dari tanggapan terlebih dahulu dari Pak Thomas begitu. Tanggapan Anda seperti apa, dan kami juga mempersilahkan ya ketika Anda ingin memberikan mungkin tanggapan untuk pasangan calon lainnya, silahkan. Terima kasih Mbak Iva. Jadi pertama tadi yang disiarkan ya mengenai komentar Pak Muhaimin mengenai membangun 40 kota. Itu tentunya pertama merupakan kontras pada paslon lainnya yang sangat berkomitmen kepada IKN. Ya, jadi kami jelas memiliki komitmen yang jauh lebih kecil kepada IKN. Ya, kami merasa bahwa ratusan triliun rupiah, baik APBN maupun dana swasta, lebih baik dipakai untuk kota-kota yang sudah ada. Ya, jadi itu 40 kota di sepanjang Indonesia merupakan juga keberlanjutan atau kelanjutan daripada yang sudah disampaikan oleh Pak Anies mengenai membangun sekurang-kurangnya 14 kota. Ya, jadi kita membagi kota-kota di Indonesia menjadi kota-kota besar, ya, kota-kota sekunder, dan kota-kota tersier, kemudian kota-kota kecil. Ya, jadi kita sudah memperluas analisa dari 14 kota besar menjadi 40 kota, termasuk di dalamnya 14 kota besar, yang sisanya banyakkan kota-kota sekunder. Nah, hemat kami banyak sekali kebutuhan yang jauh lebih mendesak saat ini di kota-kota yang sudah ada. Ya, apakah itu air bersih, apakah itu sarana olahraga, apakah itu perbaikan gedung sekolah, ya kan? Apakah itu perbaikan atau penambahan gedung puskesmas, ya kan, rumah sakit. Tentunya kita mengetahui bahwa anggaran IKN ini sangat besar sekali, ya, 460 triliun. Ya. Sebagai contoh ya, hanya 3% dari anggaran segitu bisa memperbaiki semua gedung sekolah di Sekalimantan yang dalam kondisi rusak atau rusak berat. Ya, jadi kami merasa bahwa skala prioritas daripada anggaran maupun sumber daya yang ada di sektor swasta lebih baik dipakai untuk kota-kota yang sudah ada. Oke, baik. Tapi anggaran, tadi ketika kita, artinya kan kita compare begitu ya dengan anggaran yang dibutuhkan untuk membangun satu IKN begitu. Tapi ancang-ancang untuk membangun 40 kota ini sendiri anggarannya seperti apa Pak Thomas? Kami kira beberapa ratus triliun juga, ya. Sekali lagi tergantung pada definisi dan klasifikasi ya. Jadi misalnya begini, satu janji kampanye yang sudah keluar adalah yang kami istilahkan stadion untuk semua. Ya, jadi di saat Pak Anies tanda tangan kontrak politik di Makassar untuk akan membangun Stadion Mato Angin Internasional di Makassar, ya, kita juga mengatakan harusnya 10 kota terbesar di Indonesia masing-masing punya stadion bertaraf FIFA. Ya, karena itu masing-masing stadion mungkin antara ya 2 sampai 5T. Ya, itu sarana olahraga. Ya. Nah, tapi kami juga merasa bahwa di luar kota-kota besar, kota-kota sekunder, kota-kota tersier itu juga perlu stadion kecil atau gelanggang olahraga. Ya. Jadi dari situ bisa dihitung ya kira-kira kalau stadion bertaraf FIFA antara 2T sampai 5T, ya kan, stadion untuk yang kota sekunder itu mungkin setengah T sampai 1T, ya, dikalikan katakan 20 kota sekunder, ya, dan kemudian dari situ. Oke, nanti kita akan perdalam lagi begitu mungkin dari sisi fiskalnya sendiri untuk pendapatannya akan seperti apa. Namun sebelumnya saya akan ke Bang Erwin nih. Bang Erwin seperti apa? Kalau kita lihat dari tadi ya memberikan makan gratis dengan budgetnya sekitar 400 triliun begitu ya untuk makan siang gratis untuk anak sekolah dasar begitu. Tanggapan Anda seperti apa dan mungkin secara eksekusinya juga sebetulnya seperti apa, Bang? Ya, sebelum kita bicara tentang spending, kita harus berbicara dulu tentang penerimaan negara. Bagaimana kita menaikkan penerimaan negara. Nah, penerimaan negara kita hari ini tentunya kita harus berbicara juga COVID yang selesai 2022. Berarti ekonomi kita baru bergeliat setelah itu. Ya. Jadi ekonomi baru bergeliat sehingga pendapatan negara sudah menaik hari ini. Dan kita tahu sekarang ini Menteri Keuangan sebenarnya sudah punya penerimaan negara yang banyak. Nah, saya yakin 2024 dan seterusnya penerimaan negara akan meningkat sehubungan dengan bergeliatnya ekonomi. Sehingga kita perlu melakukan
intensifikasi pajak dan ekstensifikasi pajak. Ya. Jadi bagaimana kita melihat bahwa pajak-pajak yang hari ini masih perlu intensifikasi. Masih banyak pelaku usaha belum menyetor pajaknya dengan benar. Bagaimana kita mengundang pelaku usaha UKM yang informal untuk bisa melaporkan tentunya pajak mereka. Ya. Kita juga ingin menurunkan pajak supaya ada inclusiveness di sini. Ya. Nah, berikutnya juga kita akan melakukan itu tadi ekstensifikasi pajak ya bagi pelaku usaha UKM, bagaimana semua pelaku usaha dan masyarakat Indonesia bisa terlibat dalam yaitu tadi pendapatan negara, walaupun kecil, atau bahkan kita menaikkan pembayar pajak yang tidak kena pajak ya, yang rasio batas itu, sehingga kita ingin menaikkan rasio pajak kita di 2029 nanti bisa 18%. Nah, kalau itu sudah naik, pasti kita berbicara lagi investasi kepada anak bangsa yang nanti 10 tahun yang akan datang akan bekerja sebagai engineers. Kita kekurangan engineers di Indonesia. Rasio engineers kita per 1.000 orang itu rendah sekali. Kita butuh engineers, bukan hanya di pertambangan, di pertanian kita butuh juga engineers di perikanan. Jadi kita butuh banyak sekali engineers. Nah, untuk itu kita akan investasi di gizi daripada anak-anak Indonesia supaya mereka 10 dan 20 tahun yang akan datang mereka bisa bekerja di perusahaan-perusahaan yang gajinya tinggi. Nah, inilah sasaran kita, bahwa apa yang kita ingin berikan dalam makan gratis atau susu atau protein itu adalah investasi jangka panjang yang akan kita nikmati 10 dan 20 tahun yang akan datang. Kalau kita tidak lakukan hari ini, bonus demografi kita akan hilang. Oke, tapi ini program langsung akan dijalankan begitu ketika nanti terpilih, jika terpilih. Ada political will, pasti dalam setiap pemimpin negara. Tentunya dibutuhkan sebuah keputusan presiden, instruksi presiden. Turunannya ada lagi peraturan menterinya. Tentunya dari situ ada politik anggarannya lagi yang harus dibahas dengan DPR. Ya. Kemudian kita harus juga menaikkan itu tadi rasio pajak kita. Penerimaan negara kita harus naik. Contoh cukai rokok sudah dinaikkan. Kita juga akan mencukaikan yang namanya makanan yang bergula. Bayangkan BPJS harus mengeluarkan 20 triliun untuk penyakit diabetes. Sedangkan banyak sekali makanan yang bergula. Nah, itu kan bayangkan negara harus membayar orang yang diabetes karena mengkonsumsi gula. Jadi gula pun harus diberikan cukai. Yang kedua, kita juga harus memberikan yang namanya pajak impor kepada gandum. Indonesia 0% pajak impor gandum kita. Negara lain, Thailand, Vietnam, Brunei, semua memperlakukan pajak impor terhadap gandum. Ingat, gandum Indonesia kadang dipakai oleh pengusaha-pengusaha dari yang mengelola pakan ternak. Jadi kadang dijadikan substitusi, gandum ini dijadikan substitusi dari jagung. Nah, ini kan ada pengusaha-pengusaha yang melakukan praktek-praktek ilegal. Nah, ini yang harus kita benahi. Oke, baik. Sebetulnya nanti kita akan membahas lebih dalam lagi ya tadi terkait dengan pengembangan seperti apa pemasukan untuk fiskal yang baru begitu. Apalagi kalau misalnya kita lihat apa yang disampaikan oleh Pak Gibran ini juga menarik begitu ya, 23% untuk tax ratio. Tentu kita akan perdalam lagi. Namun sebelumnya saya akan ke Pak Heru ya. Pak Heru sendiri seperti apa begitu tanggapan Anda? Tadi disebutkan ada 21 program unggulan dan cukup banyak detailnya ya, termasuk adalah memberikan gaji begitu ataupun juga insentif untuk guru-guru di daerah, kemudian guru ngaji, kemudian juga satu keluarga satu sarjana. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa step by step-nya, langkah-langkah yang akan dilakukan dan juga secara fiskal sendiri seperti apa? Ya, jadi kita kemarin meluncurkan 21 program unggulan yang mana diturunkan dari pertama visi Mas Ganjar dan Pak Mahfud sendiri. Kan visinya kan gerak cepat menuju Indonesia unggul. Nah, di situ diturunkan lagi ke dalam 8 misi. Nah, 8 misi itu 2 misi yang pertama terkait dengan sumber daya manusia. Kemudian misi yang ketiga sampai 6 itu terkait dengan ekonomi. Jadi manusia Indonesia itu harus sehat, harus pintar, terampil, dan berkepribadian. Ya, kemudian 3 sampai 6 itu bagaimana manusia yang seperti ini itu bisa menggerakkan ekonomi, dan misi yang ke-7 dan 8 itu terkait dengan bagaimana menciptakan birokrasi, sistem hukum, ya, dan
hukum yang pasti dan dapat ditegakkan. Nah, diturunkanlah 21 program unggulan tersebut. 21 program unggulan tersebut sudah disebutkan bahwa anggaran yang diperlukan itu adalah 2.500 triliun. Selama 5 tahun berarti kan setiap tahunnya 500 triliun. Nah, tadi disebutkan beberapa program, kalau boleh saya pick up beberapa. Yang pertama, bansos pasti. Ya. Bansos pasti itu artinya pasti dilanjutkan, pasti ditambahkan, dan pasti tepat sasaran. Nah, kata tepat sasaran ini penting karena kita melihat bahwa bansos yang beragam-ragam sekarang ini itu banyak yang tumpang tindih. Ya. Harusnya dapat kesehatan, bansos kesehatan, dapatnya bansos PKH misalnya, atau yang pendidikan dan lain sebagainya. Jadi nanti kita akan membuat satu data, karena itulah program yang satunya lagi adalah KTP Sakti. Ya. KTP Sakti ini ada yang bilang bahwa orang susah, orang miskin sekarang ini dompetnya tebal. Kenapa dompetnya tebal? Karena kartunya banyak, ya kan? Sekarang kita bikin dompet mereka tipis tapi kartunya satu. Nah, dengan satu kartu itu dia mencakup semua fasilitas bansos yang bisa diberikan oleh satu orang itu. Kuncinya adalah data yang akurat, satu data sehingga bisa dipakai untuk semuanya. Nah, data inilah yang akan kita pastikan sehingga penerimaan bansos tadi tepat sasaran. Kemudian tadi disebutkan juga satu keluarga miskin, satu sarjana. Jadi Mas Ganjar dan Pak Mahfud percaya bahwa salah satu cara untuk mengangkat masyarakat kita dari jebakan kemiskinan ini adalah pendidikan. Jadi kalau kita bisa mengangkat salah satu saja dari anggota keluarga miskin ini menjadi sarjana, dia akan bisa membawa keluarganya keluar dari jebakan kemiskinan. Nanti ada program, banyak lagi program yang lain ya. Satu-satunya adalah sambil sekolah sudah dapat gaji, ya kan? Nah, ini program yang menarik yang kita kembangkan berangkat dari pengalaman Pak Ganjar sendiri di Jawa Tengah pada waktu itu. Intinya bagaimana kita mengkolaborasikan seluruh sistem pendidikan, khususnya pendidikan vokasi dengan industri, ya. Sehingga dari awal industri itu sudah di link dengan pendidikan vokasi sehingga mahasiswa itu seperti sudah diijon oleh industri. Kalau industri di Indonesia ini tidak cukup banyak jumlahnya atau size-nya tidak cukup besar, kita akan buka peluang ini untuk ke luar negeri. Tapi pendekatannya tetap sama, bukan pendekatan yang semata-mata kita memberikan insentif kepada industri untuk mentraining mahasiswa, tapi kita memberikan kesesuaian kebutuhan supply and demand. Langsung ke ya, sumber bahwa industri butuh apa, kita siapkan sumber daya manusianya dalam bentuk pendidikan di pendidikan vokasi. Kalau industri di Indonesia kurang, karena kita belum masuk negara industri, kita buka ke luar negeri. Nah, itu adalah beberapa program yang menurut kami menjadi program andalan yang tadi disebutkan sejumlah 21 program. Baik. Kalau diizinkan saya nambah terus nih program ini. Cuman kan Sayang waktu kita terbatas Pak Heru, jadi nanti mungkin bisa diceritakan lain kesempatan begitu. Tapi tadi kita sudah menangkap begitu 21 program yang diusung dan tadi juga sudah ada beberapa poin-poin penting dari pasangan calon lainnya. Kemudian ini karena tidak mau saling berkomentar ya untuk program lainnya, saya akan langsung memberikan kesempatan untuk Prof Didik saja berkomentar singkat. Politisi itu behaviornya itu budget maximizer, seperti pengusaha profit maximizer. Kalau dijalankan dengan baik, ya hasilnya bagus. Nah sekarang apa yang menyebabkan teman-teman ini mempunyai program itu? Banyak contoh ya, seperti program 1 ya. Di Inggris itu sudah ratusan tahun yang lalu, leading sektornya itu kereta api. Di semua lintasan kereta api itu ada kota kanan, kota kiri, dan seterusnya. Banyak sekali. Kalau dilaksanakan akrab dengan swasta, bisa jalan. Kalau enggak, kolaps itu. Dan juga sekarang tumbuh kota-kota baru, Karawaci, segala macam. Di mana tidak ada bupati, wali kota, itu lebih bersih daripada yang ada di kota. Coba bandingkan Depok dengan Karawaci, dengan macam-macam ya. Di BSD itu lebih bersih daripada yang ada ke wali kotanya. Hambatannya adalah birokrasi. Yang Pak Erwin, ini SDM kan? SDM itu sekarang sebenarnya sudah dijalankan, yaitu program makanan tambahan anak. Itu sudah zaman Pak Harto, sudah 30 tahun yang lalu. Tapi diberi susu kan di SD. Kadang-kadang salah implementasi, sakit perut karena tidak biasa minum susu jadi sakit perut. Nah sekarang persoalannya apakah itu massal ya tergantung. Nah mengenai yang SDM untuk guru-guru di daerah, guru ngaji, kalau kita mendidik
orang yang level bawah itu maju, Ya. seperti teman-teman di NU sekarang sudah mobilitas vertikalnya udah luar biasa ya. Ya. Mengalahkan Pak Tom Lembong dari Harvard itu akan bagus dan semua akan bagus. Tapi hambatannya ada 2 kasus yang sukses. Pertama BPJS itu kan perlu dana besar. Pak Agus Martowardoyo nggak setuju dulu, ya. Tapi dipaksakan di DPR jadi. Ya. Ada juga anggaran pendidikan 20%, 600 triliun sekarang. Itu diodol-odol, ditarik sana, tarik ke sini sehingga pendidikannya sendiri hanya dapat 80 triliun. Ya. Jadi tergantung. Pokoknya politisi itu bisa apa saja deh. Oke, tadi budget maximizer ya soalnya ya. Jadi bagian ada bisa apa saja, tapi yang penting kontrolnya tidak ada. Oke. Seperti sekarang, itu 2/3 dari ekonomi nggak berhasil. Pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, stunting, nggak berhasil. Ya tapi yang berhasil juga banyak. Ya. Nah sekarang Oke. kontrol yang kuat. Oke. Sayangnya, ya nggak, pemerintahan sekarang itu terlalu dominan. Nggak ada check and balance itu saja. Oke. Nanti jangan terlalu kuat kalau menang, harus ada check and balance-nya ya. Oke. Tapi tadi menarik begitu ya. Karena pertanyaannya sebetulnya tema hari ini tadi Prof Didik ya, kurang lebih uangnya dari mana sebetulnya? Asalnya dari mana? Apakah memang akan fokus dibebankan ke fiskal atau memang ada strategi-strategi lain begitu untuk mewujudkan program-program yang ada? Makanan sehat ya enggak. Untuk makanan yang gratis. Kan tidak mungkin dong 270 juta sekian puluh juta dari murid itu diberikan. Mungkin mulai dari yang termiskin dulu dan bertahap bisa dilakukan. Kota-kota tidak bisa 40 sekaligus dan betul. seterusnya. Oke, betul. Pokoknya banyak cara, tetapi kendalanya itu adalah di birokrasi sendiri.